Loh, Mat. Semalam kamu nggak tidur ya? Itu dari gimana mau tidur? Skripsi saja masih belum selesai. Ini Mat, minum dulu Mat. Emang skripsimu sampai lewat bab 3 ya? Dia aku bab 2 aja masih belum selesai. Banyak revisi kemarin sama dosen. Aduh, berat banget itu Mat. Tapi itu namanya proses Mat. Salah Den, udahlah. Apa proses? Mas, sebenarnya saya mau ngomong jujur sama kamu. Ini apa deh? Saya malah belum buat skripsi sama sekali. Apa? Belum buat? Iya, belum. Sama sekali belum buat. Ya ampun Den, ini udah semester 8 loh kita. Mau kapan Semester lagi? 7, Mas. Semester 8 Den. Kamu kalau belum mulai sama sekali mau kapan selesainya? Sebenarnya ada alasan sih saya belum buat skripsi. Apa lagi? Nunggu inspirasi aja. Astagfirullah Den. Ya Allah. Selamat, ayo masuk kelas aja. Jangan lah ya. Astagfirullah. Pagi guys. Woi Mat, bangun Mat. Pagi-pagi udah tiduran. Saya dari bimbingan tadi, katanya sih skripsi saya yang bab 3 standing, bukan buat pamer ya, memang kata mereka. Nah kan, ini bab 3 udah selesai, tinggal bab 4 sama bab 5. Rencananya bulan depan sidang, habis itu kalau udah lulus mau langsung daftar di perusahaan. Wih, keren banget kamu Dik. Kalau saya sih habis wisuda mau 1 bulan aja. Serius kamu Den? Emang kamu gak khawatir? Teman-teman kamu aja yang SMA udah pada ini dapat kerja semua. Ya, saya tahu sih. Ibuku jadi terus udah 23 kali nanya skripsi. Hah? Itu dalam seminggu? Enggak sih, Kak, 2 minggu. Dalam waktu 2 minggu nanya skripsi. Skripsi kamu gimana tadi ya? Sebenarnya aman sih guys, bab 1 sama 2 tuh udah oke. Tapi tiba-tiba dosen pembimbing saya itu suruh diubah metode penelitiannya. Jadi kan di tengah-tengah balik lagi ke awal dari coba. Aduh, berat sih itu tadi. Berarti kamu harus ngubah instrumen penelitiannya juga dong. Ya kalau jadi kuesioner berubah, eksperimen berubah, mana kan susah banget ya eksperimen itu. Terus cuma bersih banget sih guys. Tenang-tenang, dia ada yang nafas dulu. Saya punya ide. Apa itu? Gimana kalau minggu ini ada teman kita yang skripsinya bagus, bakal saya praktik es krim. Kok es krim sih? Lama es krim itu kan universal. Kalau kita makan es krim, semua masalah jadi ringan. Jadi sesuai ya. Gue ya setuju. Ya gitu dah. Jadi lebih semangat kita kerja skripsi gitu. Ya. Nah, Liza, revisi Bu Ratna berapa halaman? 4, 7, 14 halaman sel. 14. Beliau coret hampir semua paragraf di bab 2. Terus di halaman terakhir beliau nulis, silakan dikerjakan ulang dari awal dengan pemahaman yang lebih baik. Dan beliau kasih smile sekali lagi smile sel di atas kehancuran saya. Smile face itu mungkin tanda beliau sayang sama kamu, Zah. Saya rasa bukan itu maksudnya deh. Sin, kenapa nangis lagi? Maaf, saya nggak mau nangis. Bab 3 saya ditolak lagi, Sel. Ini yang ketiga kalinya.
Pak Andi bilang analisis data saya tidak sama dengan kerangka teori. Padahal saya udah revisi total 2 kali sebelumnya. Oke, sekarang cerita, apa spesifiknya yang kurang? Itu masalahnya, Sel. Setiap revisi, beliau punya catatan baru. Kemarin beliau minta saya tambah indikator. Saya tambahin, sekarang beliau bilang indikatornya terlalu banyak. Saya mau nangis aja di depan beliau rasanya. Sin, kamu udah minta penjelasan langsung ke dosennya? Tatap muka, bukan lihat WA. Beliau susah ditemui, Lira. Saya udah coba 3 kali datang ke ruangannya, tetapi selalu kosong. Sama kayak saya loh, setiap saya ke ruangan Bu Ratna, pintunya itu selalu ditutup. Terus ada tulisan lagi, sedang sibuk, padahal ya di dalam itu ada suara laptop loh. Mungkin memang sedang banyak kerjaan. Sel, saya tuh nggak nyalain dosen saya loh, Sel. Tapi emang kalau beliau lagi sibuk, seharusnya tuh beliau bilang, biar saya tuh nggak nungguin di depan pintunya sampai dari pagi sampai sore loh. Guys, saya mau nanya sesuatu. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak kita ngajak sesuatu, tapi bingung mau kemana sebenarnya? Maksudnya? Saya lagi mikirin, kalau kita lulus, terus apa? Kerja, S2. Kalau kerja di mana? Kalau S2, di mana? Di luar negeri. Gimana biayanya? Kalau luar negeri, saya harus pisah sama keluarga. Saya nggak tahu, bingung, nggak sanggup. Lira, stop. Apa? Kamu skripsi aja belum selesai, udah mau mikirin S2 ke luar negeri. Tapi kan perlu dipikirin dari sekarang. Tapi kan S2 itu nggak bisa tanpa ijazah kita dari S1. Ya, Sel, kamu nggak pernah ngerasa takut ya? Saya juga punya rasa takut kok, Sin. Cuman saya bisa ngendel semuanya. Karena kalau saya nggak bisa ngendel semuanya, saya juga bisa kayak panik mikirin semuanya. Jadi kamu manusia, Sel. Saya juga manusia, Kaliza. Sel, maaf ya kalau tadi kesannya saya nyinggung kamu. Nggak apa-apa, Lir. Saya juga tahu kok kalau kita lagi sama-sama tertekan. Yang penting kita nggak saling biarin tenggelam aja. Halo guys. Loh, Sin, kamu tahu merah? Nah, ini kan di dalam ruangan. Lagi kipas. Oh iya. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Nih ada snack nih, bebas nih ambil aja. Loh, bener, baik banget. Datang bawa makanan. Ya, saya tahu ya kalian lagi pusing, jadi butuh asupan gula. Gimana mau guys hari ini? Udah sana? Ria, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Tapi saya lihat kamu kayak terpuruk banget. Ceritalah. Sebenarnya ibuku tadi siang tuh nelpon kalau bahkan nangis loh karena seluruh keluarga besar aku tuh udah dikasih tahu kalau aku sudah bulan ini. Padahal kan aku belum bisa sudah bulan ini. Hah? Iya bener Mat, sekeluarga besar ada yang tahu bahkan yang jauh-jauh juga kalau dia baru sudah aku tuh bulan ini, tapi kan belum bisa aku sudah bulan ini. Itu benar banget ya. Emang sih saya aja ngerasa bersalah banget ya karena belum bisa sudah bulan ini, tapi gimana lagi di luar kendali saya kayak gini. Ria, saya boleh tanya sesuatu? Boleh tanya aja Nur. Kamu jadi skripsi ini buat siapa sih? Untuk orang tua, untuk biar lulus S1. Terus untuk diri kamu sendiri gimana? Nggak tahu lah Nur. Saya sampai lupa kalau ini juga perlu buat diri saya sendiri. Nah, maka dari itu Ria, orang tua tuh pengen kita baik-baik aja, cepat lulus. Cuma lebih dari itu, mereka juga pengen kita baik-baik aja. Kalau kamu hancur di proses ini, itu bukan yang mereka mau Ria.
harus bikin surat pengunduran diri dari kampus loh. Dan saya print malahan Nur. Hah? Serius dah? Iya serius, saya tuh capek loh. Bimbingan selalu ditolak, terus ketemu dosen juga susah. Saya pikir di sini tuh cuma buang-buang waktu orang tua aja loh. Terus kan saya kan nelfon bapak saya. Saya mau bilang kalau saya tuh mau berhenti aja, tapi sebelum saya bilang bapak saya tuh udah ngomong duluan. Kalau katanya bapak itu bangga, saya jawab pencapaian kamu apa saya bangga. Terus saya mikir lagi kalau saya berhenti di sini, apa nggak sia-sia pengorbanan orang tua saya? Dan saya langsung sobek kertas itu dan besoknya saya langsung bimbingan lagi. Itu keberanian yang luar biasa sih Hija, nggak semua orang bisa ngelakuin itu. Saya mau jujur, saya kelihatannya baik-baik aja, skripsi lancar, terus karir masa depan juga udah ada, tapi sebenarnya saya takut. Lah, takut apa deh? Takut kalau semuanya nggak sesuai rencana Den. Bapak saya udah kerja 2 shift buat bayar UKT kuliah. Saya takut nanti hasil mereka Den. Ya makanya itu saya kelihatannya kan pamer, sombong. Nah itu buat lebih percaya diri aja sebenarnya. Dan gak ada yang salah sih Dik, gak apa-apa kayak gitu. Yang penting kamu jujur aja sama diri kamu sendiri. Hari ini saya memulai mesin skripsi. Serius Den? Iya, tadi saya kan udah buka laptop, saya buka Microsoft Word, terus saya buka, saya tutup, saya buka lagi. Dewi, itu bukan progres. Ya, itu namanya langkah Nur. 1000 langkah dimulai dari 1 langkah, atau apalah itu nama pepatahnya. Oh ini buku referensi saya. Saya tadi dari perpus jam 7 pagi. Jam 7 pagi, ngomong terusan. Iya jam 7. Terus kata pengawasnya saking kagetnya sampai nanya, "Loh Mas nyari apa?" gitu. Mungkin karena saya asing ya. Oh iya, saya juga udah mulai buat judul skripsi tahu. Lihatlah. Pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumtif Gen Z di perkotaan. Ini relevan sih, Den. Beneran? Beneran. Dan dari judul ini kayaknya kamu bisa dapat banyak data. Makasih ya Sal sarannya. Yuk masuk kelas. Semester akhir memang berat, tapi kita bisa ngelewatin bareng-bareng.